Assalamualaikum. Hai Mams, balik lagi di YouTube channel Diary Dapur Wika. Kalau kemarin olahan ketannya sudah saya bikin ketan pandan Vladurian, kali ini olahan ketannya mau saya bikin ketan serikaya pandan. Kue legend satu ini termasuk kue terfavorit banyak kalangan jajan pasar yang enak dan cocok untuk ide jualan. Penasaran gimana cara membuatnya? Tonton terus videonya sampai habis. Langkah pertama, di sini saya sudah siapkan ketan sebanyak 250 gram. Ketannya sudah saya cuci bersih dan sudah direndam selama 1 jam. Tiriskan airnya dari ketan, kemudian ketannya seperti ini ya teksturnya. Kemudian ketannya saya pindahkan ke dalam wadah. Kemudian masukkan santan dengan kekentalan sedang sebanyak 250 ml. Ini santannya saya menggunakan 1 saset santan instan berukuran 65 ml yang ditambah dengan air. Kemudian masukkan 1 lembar daun pandan. Tambahkan setengah sendok teh garam. Ini diaduk-aduk supaya ketan dan santannya tercampur merata. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya ketannya siap untuk dikukus. Kita kukus ketannya selama 30 menit atau sampai ketannya matang. Setelah 15 menit dikukus, saya buka tutup kukusannya. Ini ketannya masih setengah matang ya. Saya aduk-aduk rata dulu supaya santan dan ketannya ini bisa tercampur merata dan matang sempurna. Nah, jika sudah diaduk-aduk, kemudian kita tutup kembali dan kukus lagi selama 15 menit. Kemudian setelah 15 menit, ini ketannya sudah matang, ketannya sudah lembut dan pulen banget. Tekstur ketannya seperti ini. Ketannya sudah tidak menempel lagi pada spatula ya, itu artinya ketannya sudah matang. Selanjutnya saya angkat dan keluarkan ketan dari kukusan. Nah, ini ketannya sudah matang, baru aja diangkat dari kukusan. Langsung saya mau masukin ketannya ini ke dalam loyang. Untuk loyang yang saya gunakan, ini saya menggunakan loyang persegi ukuran 20 x 10 dengan tinggi 7 cm. Loyangnya sudah saya olesi menggunakan minyak dan saya lapisi dengan plastik di bagian bawahnya ya. Kalau nggak mau pakai plastik juga bisa diganti menggunakan daun pisang ya. Kemudian saya masukkan semua ketannya ke dalam loyang. Nah, ini ketannya dimasukkan dan dipadatkan seperti ini supaya nanti pada saat dituang dengan fla pandannya itu tidak gampang masuk ke dalam ketan ya. Jadi ketannya harus benar-benar dipadatkan kayak gini. Nah, ini ketannya sudah siap, ketannya sudah saya masukkan ke dalam loyang seperti ini dan sudah dipadatkan juga. Kemudian ketannya saya sisihkan terlebih dahulu, selanjutnya kita bikin untuk fla pandannya. Siapkan pan terlebih dahulu untuk memasak serikaya pandannya. Masukkan 4 sendok makan gula pasir, untuk gulanya bisa disesuaikan selera. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 2 butir telur utuh. Tambahkan sejumput garam. Kemudian masukkan 100 ml jus pandan. Untuk jus pandannya ini saya dapat dari 7 lembar daun pandan yang di blender menggunakan 100 ml air. Kemudian masukkan santan sebanyak 300 ml. Untuk santannya saya menggunakan 2 saset santan instan berukuran 65 ml yang ditambah dengan air. Kemudian aduk menggunakan whisk sampai telur, tepung terigu, dan santannya tercampur merata.
Supaya warna hijaunya lebih menyala, di sini saya tambahkan pasta pandan sebanyak setengah sendok teh. Kemudian aduk-aduk merata seperti ini. Nah, ini adonan srikaya pandannya sudah siap, kemudian langsung aja kita masak. Masak menggunakan api yang sedang cenderung kecil sambil terus diaduk seperti ini. Kita masak sampai tekstur dari srikaya pandannya ini mengental. Nah, ini setelah diaduk terus teksturnya sudah mulai mengental. Jangan sampai ditinggal, kita aduk-aduk supaya permukaan bawahnya tidak hangus. Setelah teksturnya sudah mengental seperti ini, kita matikan api kompornya. Ini belum terlalu matang ya, belum meletup-letup, jadi cuma sampai kental kayak gini aja. Setelah dimatikan api kompornya, ini langsung aja adonan srikaya pandannya kita tuang di atas loyang yang sudah ada ketannya tadi. Tuang semua adonan srikaya pandannya dan jangan lupa diratakan. Kemudian adonannya dikukus kembali. Kita kukus kuenya selama 25 menit atau sampai kuenya matang. Nah, setelah 25 menit dikukus, ini dia kuenya sudah matang. Setelah kuenya sudah suhu ruang, sudah benar-benar dingin, ini sudah saya diamkan selama kurang lebih 3-4 jam. Sekarang kuenya baru saya keluarkan dari loyang. Soalnya kalau kuenya masih panas dikeluarkan, nanti kuenya itu akan hancur karena si ketan dan si srikayanya ini masih panas dan masih lembut. Jadi dia tuh belum terlalu kokoh adonannya ya. Nah, ini dia, gampang banget kuenya untuk keluar. Hasilnya juga sangat cantik sekali. Selanjutnya saya akan potong-potong kuenya untuk disajikan. Nah, ini dia kue srikaya pandannya sudah jadi. Kue satu ini gak bisa bertahan lama, hanya bisa bertahan selama 24 jam di dalam kulkas dan hanya bisa bertahan 12 jam di suhu ruang. Langsung aja mau saya cicipi. Tekstur dari srikaya pandannya ini lembut dan wangi pandan banget, dan ketannya juga gurih pulen sekali. Dan aroma pandannya bikin kuenya jadi makin enak. Oke Mams, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.